mungkin sudah umum ditanyakan, sudah biasa tentang pelaksanaan rukun Islam kita, yaitu diantaranya puasa dan sholat. Ini ada di antara saudara saya pribadi, khususnya Ramadan kemarin Ustaz. Puasa itu ya dilaksanakan puasa, tapi sholatnya kadang ditinggalkan. Nah itu nanti mohon tausiahnya Ustaz, apa nanti hukumnya tentu dan akibat-akibatnya seperti itu Ustaz. Puasa ya. Puasa itu memang kewajiban kita sebagai seorang muslim. Namun ingat, selain puasa, tatkala kita sudah mengikrarkan dan mengazamkan diri menjadi orang Islam, itu punya kewajiban untuk mengamalkan aturan Islam secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah pada aturan Islam secara kafah, totalitas. Sehingga agamanya disebut Islam, aturannya disebut as-silmu, hasilnya surga itu disebut as-salam. Lah ini puasa, namun sholat seringkali ditinggalkan. Padahal menurut hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Hal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat pada diri seorang hamba nanti tentang sholatnya. Faidha sholahat, apabila sholat seorang hamba itu baik, maka baik pula seluruh amalannya. Tetapi kalau sholat seorang hamba itu fasadat, rusak, maka dipastikan oleh Nabi amalan yang lain turut rusak. Kenapa? Karena sholat itu menurut Allah tanha anil fahsyai wal mungkar. Dua bentuk kemaksiatan, fahsya maupun mungkar, itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang sholatnya benar. Lah sekarang puasa namun tidak sholat, apakah puasanya diterima oleh Allah? Diterima mboten? Kalau menurut Nabi, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, sedang dia berpuasa, maka falaisa lillahi hajatun, tidak ada kebutuhan bagi Allah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dalam hal dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak akan lihat dirinya meski meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri, namun tidak sholat. Maka Allah tidak butuh itu, tidak akan dilihat oleh Allah. Karena orang yang berpuasa itu tentu dia juga menjalankan sholat 5 waktu. Maka Nabi kita juga bersabda, rubba sho'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Sekarang meninggalkan sholat. Kalau kata Nabi, orang yang ngaku Islam namun tidak sholat,
Nah, itu bukan orang Islam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara kita dan mereka itu adalah tentang sholat. Dan barang siapa saja meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Lah ini ngaku Islam, ya poso, ning ora sholat. Padahal titikannya orang itu Islam atau tidak di sisi Allah bukan Islam KTP-nya. Meski di KTP tertulis agama Islam, nanti deret-deret. Kalau tidak sholat, ya di sisi Allah bukan Islam. Nah, terus pola berpikir kita bagaimana? Wah, ternyata saya puasa tidak sholat, puasa saya tidak diterima. Ya wis nek ngono rasa poso sisan, bukan begitu. Pola pikir kita, maka diperbaiki akhlaknya, diperbaiki sholatnya, sehingga sholatnya betul-betul bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya bisa menjadi tamengnya, puasanya bisa menjadi perisainya. Baik sholat, puasa, dan perintah-perintah Allah yang lain itu diperintahkan kepada kita tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah. Sedangkan puasa itu sudah sangat jelas perintahnya. Tujuan dari puasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar orang-orang yang menjalankan puasa itu bertakwa kepada Allah. Mana mungkin orang tidak sholat kok bertakwa kepada Allah? Jelas tidak mungkin. Maka sekalipun berpuasa namun tidak sholat, tujuan dari puasa mustahil bisa tercapai. Karena orang bertakwa pasti sholat. Tidak mungkin tidak sholat kok bisa bertakwa, itu mustahil. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Coba diingat itu Quran surat Al-Isra An-Nisa ayat 123 124. Pahala itu bukan menurut kita, bukan pula menurut ahli kitab, namun pahala itu menurut Allah. May ya'mal su'ay yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Surat An-Nisa surat keempat ayat 123 dan 124. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'ay yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakhira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Nah, ini dulu. Nah, mungkin kita berangan-angan, saya puasa karena Ramadan, saya berpuasa, saya akan dapat pahala meski saya tidak sholat. Mungkin angan-angan kita begitu. Padahal kata Allah, pahala itu bukan menurut angan-anganmu, tapi menurut Allah. Lanjut. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain Allah. Nah, orang yang meninggalkan ngaku Islam kok tidak sholat, berarti dia melakukan satu kemungkaran, satu kejahatan, dan pasti dia akan mendapatkan balasan dari kejahatan yang dilakukan. Dan saat dia mendapatkan itu, maka tidak punya pelindung selain Allah dan juga tidak punya penolong. Maka orang ngaku Islam, puasa rumongsone entuk ganjaran, namun tidak sholat. Dia melakukan satu kejahatan, satu kemungkaran.
Bahkan menurut Nabi satu bentuk kekufuran karena tidak sholat, maka pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Terus Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik ia laki-laki maupun wanita, sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. ya, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannah wala yudlamuna nakira. Kata Allah begitu. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki maupun perempuan, dengan syarat dia beriman, ya. Untuk melakukan perbuatan baik itu syaratnya ada iman. Meski perbuatan itu baik, namun kalau tidak dilandasi iman kepada Allah, di sisi Allah juga tidak disebut kebaikan. Maka perbuatan baik yang dilakukan tanpa landasan keimanan, kata Allah, kasarab, hanya laksana fata morgana. Rumangsane berbuat baik mendapatkan pahala seperti fata morgana, dari jauh tampak ada air, begitu didekati ternyata tidak ada air. Di dunia merasa melakukan perbuatan baik, merasa dapat pahala, bisa masuk surga, sampai di hadapan Allah sia-sia, diseret masuk ke neraka. Ya, maka orang berbuat baik syaratnya harus dengan landasan keimanan kepada Allah. Puasa itu perbuatan soleh atau bukan? Perbuatan baik. Orang beriman itu sholat atau tidak? Sholat. Maka ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang puasa kok tidak sholat? Nah, maka keimanannya bisa jadi kadzib di hadapan Allah. Orang sholat kok tidak puasa Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan, maka keimanannya juga bisa jadi kadzib, sehingga menjalankan ayat hanya separuh-separuh, setengah-setengah. Kalau menjalankan ayat hanya setengah-setengah, tidak akan selamat, kata Allah. Di dunia sengsara, hina, di akhirat yuraduna ila asyadil azab, dilemparkan ke dalam siksaan yang paling dahsyat. Asyaddu beda dengan syadidun. Syadidun itu sangat keras, asyaddu paling keras, isim tafdil. Ya, digunakan untuk menunjukkan makna paling. Kalau orang kafir, jangan kafir tenan kepada Allah, dapatnya adzabun syadid, siksaan yang sangat dahsyat. Namun jika orang munafik pilih-pilih ayat separuh-separuh, pilih sholat tok ra gelem posone, ra gelem zakate, pilih puasane tok, ndak mau sholatnya, ndak mau zakatnya, hati-hati, bisa jadi dilemparkan ila asyadil adzab, siksaan yang paling keras. Tidak ada siksaan yang lebih keras daripada siksaan yang akan diterima oleh orang-orang munafik. Maka diperbaiki, tingkatkan, mumpung nyawa belum berada di kerongkongan. Tobat pada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni.